Pemirsa, PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta. Anies Baswedan yang sempat santer dikabarkan akan diusung oleh PDIP tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024. PDIP mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Namun PDIP yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta ternyata batal melakukannya. Sebelumnya, ada sejumlah nama yang santer akan diusung oleh PDIP di Pilgub Jakarta. Di antaranya Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama. Ya, PDIP atau PDI Perjuangan belum mengumumkan jagoannya di Pilkada Jakarta. Bahkan nama Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang akan dipasangkan dengan Rano Karno belum juga diumumkan. Nasib Anies Baswedan untuk maju di pemilihan gubernur di Jakarta masih menjadi tanda tanya. Meski sempat digadang-gadang akan diusung PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jakarta, nyatanya hingga Senin siang saat partai berlambang banteng mengumumkan gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024, nama Anies Baswedan juga tidak disebut. PDI Perjuangan hanya mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya, di antaranya pasangan calon di pemilihan gubernur Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Sebelumnya beredar isu Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Rano Karno untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun belakangan beredar kabar pencalonan Anies ke Jakarta batal. Ya, sebelumnya foto Anies Baswedan sungkem dengan ibundanya beredar di media sosial. Dalam foto itu Anies terlihat sungkem dan menyiratkan akan maju untuk Pilkada Jakarta. Dalam foto yang beredar, Anies yang berbaju merah sungkem kepada ibunya. Sang ibu juga turut mendoakan Anies sebelum dirinya berangkat menuju kantor DPP PDI Perjuangan. Rencananya hari ini Anies akan ditasbihkan menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan. Sebelumnya pemirsa, pertemuan Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan memunculkan setitik harapan akan bersatunya Anies dengan PDIP. Namun sejumlah keraguan muncul lantaran adanya pernyataan Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya mempertanyakan loyalitas Anies. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum kunjungan Anies ke DPD PDI Perjuangan. Usai pernyataan ini, Anies Baswedan sambangi kantor DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah.
Sementara saat ditanyai apakah akan nurut dengan PDIP jika benar akan diusung, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu, Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Usai pertemuan, Anies berikan sejumlah sinyal akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Melalui akun Instagramnya, Anies menginformasikan dibekali buku-buku yang miliki ideologi sejalan dengan PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejak dipastikan terbukanya peluang maju di Pilkada, Anies Baswedan gencar bersafari politik. PDI Perjuangan, Partai Buruh, kemudian Partai Hanura pun dikunjungi oleh Anies selama akhir pekan kemarin. Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Kedatangan Anies diprediksi akan membuka kemungkinan PDIP mempertimbangkan nama Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Selain berkunjung ke PDI Perjuangan, Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu siang. Usai pertemuan, Said mengatakan Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta Minggu sore. DPD Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut bahwa jika jadi diusung, pasangan Anies Baswedan Rano Karno akan jadi lawan berat untuk Ridwan Kamil atau RK. Hanta juga menyebut jika Anies jadi diusung, rakyat akan disuguhkan tontonan demokrasi yang berkualitas. Berdasarkan data ya, saya sangat percaya pada data. Meskipun tren hari ini bisa berubah dinamis, tapi tren hari ini kan penting untuk menjadi pijakan buat semua untuk menganalisa potensi, prospek dan sebagainya. Ya. Itu kombinasi terberat saya ngelihatnya dari Pak Ridwan Kamil yang sudah standby. Kalau pasangannya Anies berpasangan dengan Rano Karno, itu kabar kurang baik buat Ridwan Kamil. Karena akan menjadi lawan tanding yang bukan hanya berat, tapi sangat berat. Yang kedua, yang agak sedang, kalau diusung PDI Perjuangan mungkin Pak Ahok. Berdasarkan data kan, Ahok dengan Ridwan Kamil kan relatif agak imbang. Pak Ridwan Kamil ini bukan lemah, tapi sudah punya modal politik juga, tapi juga tidak sangat kuat. Jadi masih oke lah datanya. Tapi kalau yang dimajukan Pak Pramono Anung per data per hari ini, yaitu kabar baik buat Pak Ridwan Kamil. Karena Pramono Anung tidak terlalu kuat elektabilitasnya. Jadi itu urutannya. Memang secara elektabilitas, Anies yang paling kuat per hari ini. Apalagi kalau dipasangkan dengan Rano Karno. Sidul, anak Betawi kan, ya, jadi semakin kuat kombinasi itu dan itu akan menjadi lawan tanding yang cukup berat dan potensi kemenangannya juga cukup besar dari sisi PDI Perjuangan dan jika mengusung
Anies dan Rano Karno. Tapi kita tidak tahu ya perkembangan 1, 2, 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 ini, apakah betul Anies yang akan diusung atau ternyata akhirnya ada misteri lain, ada nama baru. Tapi kalau Anies yang kemungkinan akan diusung, maka kita akan mendapatkan bagus secara demokrasi, tontonan demokrasi yang berkualitas, sangat keras ininya, saya setuju. Jadi kalau analisanya buat PD Perjuangan, kalau memang pertimbangan elektoral, peluang menangnya ya bersama Anies. Pemirsa, politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan siap menghadapi siapapun dalam Pilkada Jakarta 2024 termasuk Anies Baswedan. Jelang pendaftaran, RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung. Benar acara konsolidasi pemenangan Gubernur DKI Jakarta di sini tempatnya. Bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan RK Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada Minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, nggak ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya makin banyak semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan RK Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali lagi pemirsa dalam iNews Prime, mahasiswa yang berunjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan merusak rambu-rambu lalu lintas. Aksi demonstrasi yang dilakukan gabungan mahasiswa se-Makassar berakhir ricuh. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar turun ke jalan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Aksi yang digelar di Jalan APP Tarani ini berujung pada kericuhan setelah massa membakar ban. Akhirnya polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur massa. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Komisi Yudisial telah memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur diberhentikan. Ketiga hakim tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan melanggar kode etik serta pedoman perilaku hakim. Komisi 3 DPR RI lakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, KY mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Dari hasil pengawasan dan investigasi KY, dinyatakan bahwa ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para terlapor itu dugaan pelanggaran kode etik itu terkait dengan pertimbangan bahwa penyebab kenapa korban itu meninggal dunia itu kan fokus kepada adanya minum alkohol ya. Padahal itu menurut para ahli tidak seperti itu, ada hal lain yang lebih menjadi kenapa si korban itu meninggal dunia. Itulah yang menurut pertimbangan dari kami bahwa itu merupakan pelanggaran sanksi berat sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dengan melalui majelis kehormatan hakim. Sebelumnya, putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, menuai polemik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan tidak adil untuk keluarga korban.
hingga membuat Komisi Yudisial memeriksa ketiga hakim dalam perkara tersebut. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera, sempat memantik kemarahan publik. Pengadilan Negeri Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim adalah hal yang biasa. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, memantik kemarahan publik. Vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Nah, sekarang bebas. Ya, Pak. Yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana, Bang? Yang penting Tuhan yang bukti ada yang benar. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Hah? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Enggak. Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja Pak. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Banyak tuh Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Oke. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, biasa. Maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan. Artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, kami belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan, Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Pengadilan Negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.